Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita masih tetap akan kembali membagikan resep-resep kue sederhana yang berbau-bau panggang ya. Dan hari ini dapur kita akan membuat bolu pandan panggang mini yang pastinya sangat simple, praktis, rasanya lembut, dan dijamin semua keluarga sangat menyukai ketika kita membuat ini di rumah. Dan ini juga sangat cocok sekali sebagai ide jualan ya, karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang enak dan disertai tampilan yang cantik, jadi pastilah banyak konsumen yang menyukainya. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja menuju ke tutorialnya. Untuk bahannya di sini saya telah menyiapkan 2 butir telur, kemudian akan saya pecahkan ke dalam mangkok. Lanjut saya akan menambahkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram gula pasir. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh SP. Lalu supaya kue yang kita bikin ini akan semakin gurih, di sini saya akan menambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan kemudian kita nyalakan mixer ya teman-teman. Kita akan memixer selama kurang lebih 8 menit atau sampai adonannya mengembang dari kecepatan yang paling rendah hingga ke kecepatan yang paling tinggi. Dan sambil memixer adonan di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, cara untuk mendukung channel saya ini, tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah adonannya mengembang seperti yang nampak di layar, kemudian mixer bisa kita matikan. Lanjut di sini saya akan mengayak 130 gram tepung terigu. Kemudian setelah kita ayak, kita aduk-aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja ya, supaya untuk tepungnya tidak berterbangan. Kita aduk-aduk perlahan sampai adonan benar-benar menyatu. Kemudian setelah itu mixer kita matikan lagi. Lanjut di sini akan saya tambahkan 1 bungkus santan instan dengan ukuran 65 ml. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai santan dan adonannya tercampur merata. Dan untuk mencampurnya ini kita hanya perlu menggunakan kecepatan paling rendah dari mixer kita ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan kecepatan yang tinggi, cukup hanya kecepatan rendah agar semua adonan bisa tercampur dengan sempurna dan tekstur adonan yang didapat menjadi lembut. Kemudian mixer kita matikan lagi. Lanjut di sini untuk bahan yang terakhir saya akan menambahkan minyak goreng sebanyak 7 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk kembali menggunakan mixer sampai minyaknya tercampur rata dengan adonan yang lain dan adonan pun telah siap kita gunakan. Kita lakukan sebentar saja ya, asal adonannya sudah tercampur. Setelah itu mixer bisa kita matikan. Kemudian kita akan mengaduk-ngaduk menggunakan spatula untuk mengumpulkan adonan yang terciprat di pinggir-pinggir panci, dan juga memastikan supaya tidak ada adonan yang mengendap di dasar panci. Jadi kita perlu mengaduknya menggunakan spatula. Dan setelah adonan siap, di sini saya akan mengambil kurang lebih 2 sendok makan adonan putih. Kemudian saya akan memasukkan ke plastik ya teman-teman. Nanti akan saya gunakan sebagai hiasannya. Kemudian adonan yang tersisa, karena di sini saya ingin membuat bolu panggang pandan, jadi saya akan menambahkan pasta pandan ke dalam adonan yang kita buat tadi. Kemudian akan kita aduk-aduk.
Dan jika kalian ingin memiliki warna dari bolu ini yang warna hijaunya tidak terlalu ngejreng, di sini bisa kita tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk ya. Jika kalian tidak menyukai, bisa kita gunakan pewarna makanan warna hijau saja dan juga pasta pandan. Semua itu disesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Dan setelah adonan siap, di sini saya telah memanaskan cetakan ya. Kemudian untuk cetakannya akan saya olesi margarin tipis-tipis. Kemudian setelah itu kita akan menuangi dengan adonan bolu pandan yang telah kita siapkan tadi. Untuk proses pemanggangannya sendiri kita gunakan api yang sangat kecil ya teman-teman, supaya nanti tingkat kematangannya bisa merata dan hasilnya menjadi cantik dan tidak gosong untuk bagian bawahnya. Dan setelah kita selesai mengisi adonan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk memberi hiasan menggunakan adonan yang berwarna putih yang telah kita sisihkan di awal ya. Untuk adonannya ini maksud saya untuk hiasan disesuaikan saja dengan selera kalian ya. Namun di sini saya akan membuat 2 buah pohon menggunakan adonan putih. Untuk prosesnya akan saya contohkan seperti yang saya lakukan di layar ini ya. Jadi kalian wajib menyimak untuk proses pembuatan hiasan pohon pada bolu pandan ini. Caranya kita tuangkan zigzag, kemudian kita tarik ke bawah menggunakan tusuk sate. Di situ kita sudah bisa menghasilkan pohon-pohon hiasan yang sangat cantik dan menarik, dan wajib kalian coba di rumah tentunya. Dan oke, setelah itu kita akan menutupnya dan akan kita masak kurang lebih selama 8 menit menggunakan api yang sangat-sangat kecil supaya hasilnya nanti cantik dan menarik. Dan setelah 8 menit berlalu, kompor bisa kita matikan, kemudian kita buka, lalu bolu pandan mini pun telah matang dan siap untuk kita keluarkan dari cetakan. Dan oke, inilah dia hasil dari bolu pandan panggang mini kita hari ini ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, hijaunya tidak ngejreng ya, saya sangat suka ini ya. Warna perpaduan putih dan hijaunya sangat manis sekali, jadi wajib kalian coba di rumah. Oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi. Dadah.